Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jagma Stuti dengan NIM akhir 16. Di sini saya ingin memaparkan mengenai hasil resume materi tentang kependudukan, geografi, dan konsep demografi. Tugas ini untuk memenuhi yang diampu oleh Pak Renda Suprobo AJST MT. Baik, langsung saja kita mulai. Materi yang pertama yaitu Baik, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu pengantar kependudukan. Nah, apa sih konsep dari ilmu kependudukan itu? Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, serta lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Lalu, apa aja sih ruang lingkup dalam kependudukan? Secara lebih rinci, ruang lingkup ilmu kependudukan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu analisis demografi atau analisis kependudukan. Nah, di sisi lain, jika berbicara tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, tidak saja berhubungan dengan komponen atau variabel penduduk, tetapi berbicara tentang hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi. Jadi, studi pendudukan dibedakan menjadi dua tipe. Itu yang pertama tipe 1, variabel independennya yaitu variabel non-demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel demografis. Dan yang tipe 2 itu variabel independennya adalah variabel demografis, sedangkan variabel yang dianalisis dalam demografi formal. Dan yang tipe 2, variabel independennya adalah variabel demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel non-demografis. Nah, berikut contoh tentang variabel-variabel. Berikut contoh tentang variabel-variabel yang dianalisis dalam demografi formal dan studi kependudukan atau ilmu kependudukan. Ada tipe tadi yang pertama demografi formal, yang kedua ada studi kependudukan, dan yang ketiga ada contoh tipe studi kependudukan. Nah, kegunaan dalam mempelajari ilmu kependudukan, berbagai persoalan kependudukan yang terjadi di berbagai belahan dunia sudah sangat disadari oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, sehingga sangatlah penting untuk mempelajari ilmu kependudukan guna dapat mengatasi berbagai persoalan tersebut. Nah, manfaat atau kegunaan mempelajari ilmu kependudukan tidak saja sangat penting bagi lembaga pemerintah, juga sangat penting untuk lembaga-lembaga swasta baik di tingkat pusat maupun daerah. Berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan ilmu kependudukan, seperti perencanaan di bidang pendidikan, seperti kebutuhan guru, kebutuhan sarana, dan prasarana sekolah. Nah, tadi kan materi kependudukan sudah, sekarang kita lanjut ke materi mengenai geografi penduduk. Apa sih konsep dasar geografi penduduk?
Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Nah, sebagai salah satu cabang ilmu geografi, geografi penduduk menggunakan 3 pendekatan dalam mengkaji fenomena kependudukan atau GESPER, di antara approach, spatial approach, ecology, di antaranya spatial approach, ecology, di antaranya spatial approach, ecological approach, dan regional complex. Melalui 3 pendekatan tersebut dapat menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Nah, bila dibagi lagi, geografi penduduk disusun komponen-komponen diantaranya demografi, sosial budaya, politik, dan hukum. Nah, banyak hal yang dapat dipelajari dari turunan geografi penduduk. Misalnya saja untuk demografi suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan ilmu geografi nantinya akan memberikan gambaran tentang perbedaan fenomena dalam geografi. Nah, pendekatan ilmu geografi ini sangat berguna dalam menganalisa karakteristik wilayah berdasarkan kondisi yang ada. Next, ruang lingkup geografi penduduk. Ilmu geografi penduduk ini memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi perbedaan serta persamaan suatu persoalan aktivitas manusia dalam suatu ruang atau wilayah. Seperti halnya cabang ilmu geografis yang lainnya, geografi penduduk memiliki bahan kajian atau objek material khusus, yaitu seperti migrasi, mobilitas penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk, mortalitas, fertilitas, proyeksi penduduk, dan ketatakerjaan. Nah, teknik mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi pada ilmu geografi penduduk menggunakan 3 pendekatan geografi tersebut, sekaligus menjadi alasan pembeda antara ilmu geografi penduduk dengan ilmu kependudukan yang lainnya seperti demografi, antropologi sosial, dan geografi sosial. Lalu apa kependudukan dalam geografi penduduk? Kependudukan adalah salah satu subjek atau objek kajian dalam geografi penduduk. Masalah kependudukan merupakan masalah yang serius tidak saja bagi negara-negara yang sedang berkembang, seperti di Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara maju. Nah, masalah kependudukan dewasa ini sudah menjadi masalah besar bagi dunia secara keseluruhan karena menyangkut banyak segi yang secara objektif secara objektif dikaji dengan pendekatan geografi, yaitu ruang, waktu, dan kekompleksan wilayah. Masalah kependudukan ini erat hubungannya dengan manusia sebagai anggota masyarakat maupun perorangan atau individu. Karena itu pengetahuan tentang kependudukan perlu diketahui oleh orang yang belajar mengenai geografi penduduk. Next. Nah, materi terakhir yaitu mengenai konsep demografi. Nah, apa sih pengertian demografi itu? Menurut Philip M. Hauser dan Dudley Duncan pada tahun 1959, demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran teritorial, dan komposisi penduduk, serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas, gerak teritorial, migrasi, dan mobilitas sosial atau perubahan status. Seperti mantra
pada tahun 2003 menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu kelahiran, fertilitas, kematian mortalitas, dan migrasi penduduk. Next. Lalu ada ruang lingkup demografi. Penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas. Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan keilmu lainnya seperti kesehatan, sosiologi, psikologi, ekonomi, hukum, dan geografi. Sehingga ilmu demografi ini bisa diimplementasikan disebut interdisiplin. Next. Nah, ada berbagai manfaat dalam demografi, yaitu yang pertama, mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk, serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Yang kedua ada menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada mengembangkan hubungan antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Dan terakhir ada mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Baik, materi tentang demografi sudah saya jelaskan. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari 3 materi tersebut. Yang pertama itu ada kependudukan dengan konsep demografi. Perbedaan yang pertama itu ada kependudukan dengan konsep demografi. Nah, kependudukan ini lebih tentang kajian yang lebih mendalam dari demografi. Jadi setelah dilakukannya perhitungan melalui kajian demografi, dilanjutkan dengan kajian yang menghubungkan antara analisa demografi dengan analisa lainnya. Jadi dampak sebab akibat akan ditentukan dari analisa yang dikaitkan dengan demografi. Nah, sedangkan demografi lebih ke sistem perhitungannya. Jadi kajian yang dilakukan adalah mengenai bagaimana keadaan penduduk dari suatu tempat dan melihat hal-hal yang bersifat angkat yang bersifat angka seperti bagaimana komposisinya, jumlahnya berapa, bagaimana distribusi penduduknya, apa saja komponen bentuknya, jadi lebih banyak ke perhitungannya. Lalu ada perbedaan konsep demografi dengan geografi penduduk. Nah, dalam House dan lalu yang kedua ada perbedaan konsep demografi dengan geografi penduduk. Nah, demografi ini lebih mementingkan pertumbuhan populasi, sedangkan geografi populasi lebih peduli pada distribusi populasi manusia. Lalu ada demografi berfokus pada tingkat kelahiran. Penuaan, dan kematian populasi manusia. Sedangkan geografi sama mempelajari tadi hal itu juga, tapi utamanya lebih ke migrasi. Nah, namun baik demografi dan geografi penduduk adalah subjek penting di dunia modern, karena mereka berfokus pada pertumbuhan populasi dan penyebarannya. Dan yang terakhir, ada persamaan dari ketiga materi tersebut. Yang pertama itu kependudukan dengan geografi penduduk. Kedua hal ini sangat berkaitan karena salah satu aspek geografi adalah aspek non-fisik yang di dalamnya terdapat faktor kependudukan, merupakan ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Lalu yang kedua ada konsep demografi dengan kependudukan. Konsep ini saling menjelaskan mengenai fenomena kependudukan dan saling mempelajari penduduk sebagai suatu kumpulan atau aggregates atau collection
bukan mempelajari penduduk sebagai individu. Dan yang terakhir ada persamaan konsep demografi dengan geografi penduduk. Konsep ini saling menjelaskan mengenai fenomena kependudukan. Selain itu, mereka juga memanfaatkan data statistik dalam analisis-analisisnya. Umumnya, data-data ini bersifat data kuantitatif dengan menggunakan angka. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.